Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'd. Amma ba'd. Awalan hayya nashkurullah ta'ala alladhi qad an'amana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Thaniyan wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad habara an-nasa ila qulubihim ila nur. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari berbahagia ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yakni qiraatul Quran. Acara yang ketiga yaitu review dan evaluasi Rihlah Tarbiyah Iqtisadiyah siswa akhir Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah 626 Pondok Modern Darul Islam Sidom di Rondo Lamongan, tanggal 12 sampai 13 Desember 2025. Acara selanjutnya yakni acara yang keempat yaitu penutupan. Menginjak acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diwakilkan oleh saudara kita Nabi Sahih Al-Quran. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallahul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sami'na wa ata'na. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Menginjak acara yang ketiga, yaitu review dan evaluasi Mihnat Aliyah Iktisadiyah siswa akhir Kuliah Mu'allimin Al-Islamiyah 626 di Pondok Modern Darul Islam Sidom di Pondok Lamongan. Presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Army Syakir Prata. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menampilkan hasil dari Rihla Iktisadiyah di daerah Magelang. Tempat pertama yang saya kunjungi yaitu di Sentra Pembibitan Bibit Lestari, tepatnya di daerah Gerabak, Magelang, di dataran tinggi. Bibit Lestari ini didirikan oleh Pak Handono. Beliau mendirikan bibit ini usaha Bibit Lestari ini dari tahun 2010 hingga sekarang. Sejak Pak Handono membangun sentra pembibitan, Saya jelasin. tanah yang digunakan oleh Pak Handono untuk membangun usahanya adalah tanah warisan dari keluarganya. Dan saat itu karyawan Pak Handono di tahun 2010 cuman berjumlah 3 orang. Dan sekarang Pak Handono telah memiliki sekitar 7 orang karyawan di dalam usaha pembibitannya. Bagaimana cara pembibitan yang tepat? Yang pertama, cara pembibitan yang baik adalah menanam bibit di sebuah kotak kayu yang berisi tanah. Setelah itu, tanah dicampuri dengan campuran pupuk organik dan pupuk kimia. Setelah itu, bibit dipindahkan di sebuah kantong plastik kecil. Saat bibit itu tumbuh menjadi tanaman kecil, lalu diletakkan di sebuah kotak kayu kosong. Setelah itu, tanaman kecil itu senantiasa disirami air setiap pagi. Suhu yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut dalam pembibitan adalah di kisaran 23 derajat Celcius. Pak Handono memiliki beberapa jenis bibit yang dimilikinya. Jenis-jenis tersebut yaitu cabai rawit,
cabai keriting, sawi, tembakau, brokoli, kubis, seledri, terong, tomat, dan tembakau. Bibit Lestari Pak Andono sudah pernah mengekspor pembitanya di daerah Jawa Tengah, termasuk di daerah Semarang dan Magelang, ataupun di daerah yang lainnya di Jawa Tengah. Pengiriman bibit Lestari menggunakan kendaraan berupa mobil truk atau mobil box. Pak Andono pernah menjalin kerjasama dengan sebuah PT. Bibit Lestari milik Pak Andono bekerja sama dengan PT Vertindo. Selain bekerja sama dengan PT Vertindo, bibit Lestari Pak Andono juga bekerja sama dengan perusahaan yang lain di daerah Jawa Tengah. Pencapaian bibit Lestari milik Pak Andono. Bibit Lestari milik Pak Andono sudah berjalan selama 25 tahun sejak mulai perusahaan. Pak Andono pernah mengalami kegagalan di dalam pembibitannya, akan tetapi semangat Pak Andono tidak pernah padam di dalam usaha pembibitannya sampai beliau dikenal banyak orang di berbagai wilayah, termasuk di wilayah Jawa Tengah. Pengenalan produk bibit Lestari Pak Andono bermula pada Tengkulak dan beberapa pasar kecil yang berada di dekat tempat pembibitannya. Motivasi dari Pak Andono yang saya ambil ketika itu adalah kalau seseorang ingin mencoba sesuatu, jangan sampai takut gagal dan jangan pernah menyerah. Mari. Adakah pertanyaan? Ya, bagi yang mempunyai pertanyaan bisa angkat tangan. Oke, masuk pertanyaan pertama dari Kak Ita. Jadi kenapa bibit awal mula untuk ditumbuhkan kenapa harus taruh di atas kayu-kayu yang seperti Mas saya jelaskan tadi, dan kenapa setelah itu bibit yang masih muda dibungkus dengan plastik? Ya, terima kasih. Oke. Langsung pertanyaan kedua jadi saya nanya. Pertanyaan kedua itu melayani hanya sekedar apa itu online. Soalnya sekarang kan pembibitan itu di Shopee dimanapun bisa dikirim. Ini melayani seperti itu. Terus ada yang melayani
proses pengirimannya sampai ke customer itu seperti apa? Tiga jawab tiga. Kau sih. Ya. Pertanyaan ketiga, Sambil aku. kenapa waktu penanaman memakai serabut kelapa? Sudah ada lagi yang katakan. Silakan dijawab Kak saya. Aku bingung nih sumpah. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Endang. Bibit itu ditanam tidak langsung di tanah karena bibit tersebut tidak akan bisa diperjualbelikan kepada seseorang. Maka dari itu bibit ditanam di dalam sebuah kotak karena bibit tersebut akan tumbuh lebih baik daripada ditanam langsung di dalam tanah. Kalau ditanam langsung ke tanah, bibit tidak akan bisa dipindah. Maka hasilnya kalau mau dipindah, bibit tidak akan awet atau istilahnya akan cepat layu. Dan untuk pertanyaan kedua dari Ustaz Eka, apakah penjualan bibit tersebut melalui jalur online atau offline? Kata Pak Dono, bibit tersebut diperjualbelikan kepada seseorang kalau dia lagi membutuhkannya. Tapi bibit tersebut tidak dipasarkan di Shopee maupun yang lain, akan tetapi melalui chat WhatsApp. Tidak diperjualbelikan di Shopee ataupun yang lain. Chat WhatsApp kalau boleh di sini juga kan sama aja. Singren. Dan untuk pertanyaan ketiga dari Kak Royan, kenapa penanaman memakai serabut kelapa? Karena kata Pak Andono, serabut kelapa memiliki tekstur yang baik untuk penanaman bibit. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Ya, mungkin kalau ada salah kata kamu tuh menerima jawaban aja kan sudah berantem. Oke, terima kasih atas jawaban dari Kak Syarif. Semoga jawabannya memberikan jawaban yang benar, yang bermanfaat bagi penanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, sama saja. Tadi kan dijelaskan
derajatnya itu 23 derajat. 203. Kenapa kok 23 derajat dan kurang dan nggak lebih? Apakah tanaman itu bibit tersebut itu akan mati atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Silakan jawab. Pertanyaan selanjutnya saya untuk Mas Adi. Mulai penanaman bibit paling baik dilakukan pada bulan apa? Saya ulangi. Mulai penanaman bibit yang paling baik biasanya bulan apa? Pertanyaan selanjutnya ya. Ditanyakan potensi ekonomi dan kerugian. Jadi dalam proses pembibitan itu kan ada resiko. Ya. Resikonya dalam proses pembibitan itu apa? Mungkin kalau ada yang sudah tahu kan, yang resikonya ya jadi itu yang mati tengah jalan. Nah itu resiko pembibitan itu apa? Terus penanggulangannya kan tidak mungkin kan hanya sekitar mungkin ya bisa jadi kan ya juga kan. Cuma kalau lihat tadi dari jenis-jenisnya itu memang itu tanaman-tanaman yang hidup di daerah pegunungan ya, seperti kita kayaknya kalau kita itu proses ya, mungkin cabai sih bisa tapi kadang-kadang ada juga ada tipikalnya. Nah, ini banyak pertanyaannya resiko dalam terus ditanyakan juga berapa paling tidak ada omset yang bulanan atau tahunan yang ini yang dijelaskan. Ya tiga-tiga itu. Silakan jawab. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Ustadz Faiz, kenapa harus suhu pembibitan itu di kisaran 23 derajat Celcius? Karena di derajat 23 Celcius itu adalah suhu yang paling baik saat bibit sudah dikembangkan. Dan untuk pertanyaan kedua dari apakah bisa kurang dari 23 derajat dan apakah kalau lebih dari 23 derajat itu bibit akan mati atau bagaimana? saya kurang tahu, karena setahu saya di derajat 23 Celcius itu adalah derajat yang paling baik dalam proses pengembangan bibit. Dan untuk pertanyaan kedua tadi dari Mas Aum, apa? Waktu terbaik penanaman bibit itu tergantung dengan cuaca. Kalau bibit ditanam saat kondisi yang tidak baik, misalnya di kondisi hujan, maka bibit tersebut akan terlambat berkembang atau tidak bisa berkembang. Istilahnya bibit tersebut tidak bisa tumbuh.
Ya, untuk pertanyaan ketiga dari Setika. Baik. Resiko pembibitan di dalam pembibitan ketika bibit itu sudah mencapai tahap pengiriman, maka jumlah pengiriman tersebut tidak boleh melebihi batas ataupun melebihi kapasitas yang bisa dimuat oleh sebuah kendaraan tersebut, seperti mobil truk ataupun mobil box. Ya, mungkin itu saja. Omsetnya ada omset. Omset omset pembibitan itu tergantung keuntungannya, tidak bisa dipastikan karena kadang penjualan itu bisa ramai, kadang sepi. Jadi keuntungannya tidak bisa dipastikan dengan pasti. Sudah? Sekian. Jangan. Apa saja yang Kak Sambil dapat dari pihak atau dia dari bibit ikhlasan, apa saja poin-poin yang didapat yang bisa diambil dan digunakan di selanjutnya kehidupan selanjutnya, ilmu atau poin-poin yang bisa dijelaskan ke teman-teman. Itu saja. Poin yang bisa saya dapatkan dari bibit lestari milik Pak Andono, saya bisa mengerti cara menanam yang baik dan menanam yang tidak baik. Dan untuk pengalaman itu mungkin kedepannya semoga saja bisa mendirikan sebuah usaha pembibitan di daerah tertentu ataupun di daerah saya sendiri. Ya, mungkin itu saja jelasan dari saya. Sudah? Dan mungkin selebihnya saya tidak bisa menjelaskan banyak. Sekian dari saya. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian presentasi yang telah disampaikan